Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online hadir sedikit berbeda ya. Jadi hari ini kita bisa try out tentang soal kompetensi teknis P3K khusus untuk guru ya. Jadi ini soal-soal pedagogik keguruan. Jadi silahkan nanti sediakan pena dan kertas sedikit saja boleh karena di paket 1. Nah, ini kita sebut paket 1 ya karena nanti di hari ini juga kita akan upload paket 2, paket 3, dan paket 4. Jadi kamu bisa try out secara mandiri di rumah hanya dengan menyediakan pena dan kertas kecil. Lalu ketika saya bacakan soalnya, silahkan dipilih A, B, C, D, atau E-nya. Lalu nanti di akhir ketika sudah selesai pembacaan 10 soal akan diberi kunci jawabannya dan kamu bisa melihat berapa kemampuan kamu menjawab soal pedagogik di paket 1 dan di paket 2 nantinya, di paket 3 dan di paket 4. Semoga sukses ya dan semoga hasil yang diperoleh tinggi terus ya nilainya. Dan jangan lupa tuliskan hasil kamu di kolom komentar ya. Baik, kita akan mulai di soal pedagogik yang pertama. Bu Yasmin mengajar di SMP Insan Mandiri. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran tentang menulis biografi, ternyata hasil yang didapat dari 30 siswa adalah sebagai berikut. 12 siswa mendapatkan nilai di atas 80 dan 18 siswa mendapatkan nilai di bawah 70. KKM yang ditetapkan adalah 75. Maka kegiatan remedial yang tepat dilakukan oleh Bu Yasmin untuk 18 siswanya adalah A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus. C. Memberi tugas pengganti nilai ujian kepada 18 siswa yang belum memenuhi KKM. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya karena materi sebelumnya telah diajarkan. E. Memberi latihan soal baru untuk dikerjakan lagi oleh semua siswa. Baik, silakan dijawab. Sudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Bu Yeli mengajar di SMA Bina Insani. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran tentang analisis perangkat komputer, ternyata dari 28 siswa hanya 3 orang yang nilainya tidak mencapai KKM. Maka kegiatan remedial yang tetap dilakukan oleh Bu Yeli untuk 3 siswanya adalah A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus seperti tutor sebaya. C. Memberi tugas pengganti nilai ujian untuk memenuhi KKM. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya karena hanya sedikit yang remedial. E. Memberi latihan soal secara mandiri untuk dikerjakan di rumah. Silakan dipilih. Sudah ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Agama, D. Pengasuhan dan lingkungan, E. Emosi dan interaksi. Silahkan dicatat apa jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya ya, nomor 4. Nomor 4. Suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka,
atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu, serta dapat memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menerima pembelajaran, disebut A. Minat, B. Bakat, C. Potensi, D. Moral, atau E. Kepribadian. Silakan dipilih. Baik, sudah ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Penalaran moral yang terjadi karena dikendalikan oleh imbalan atau hadiah maupun hukuman terjadi pada perkembangan moral tingkat A. Internal, B. Eksternal, C. Prakonvensional, D. Konvensional, atau E. Pasca konvensional. Sudah ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal demikian terjadi pada perkembangan moral A. Internal, B. Eksternal, C. Prakonvensional, D. Konvensional, atau E. Pasca konvensional. Silahkan dicatat dan dipilih, karena nanti jawaban akan ada di akhir setelah pembacaan 10 soal. Baik, kita lanjut nomor 7 ya. Ani memiliki beberapa kesulitan dalam belajar. Kesulitan yang dirasakan meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Jika dilihat dari kesulitan yang dialami, Ani cenderung mengalami jenis kesulitan atau gangguan belajar A. Akademis, B. Simbolik, C. Non-simbolik, D. Emosional. Silakan dipilih. Baik ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru mendapati salah seorang peserta didiknya cenderung memiliki sikap seringkali mengalihkan perhatian ke berbagai objek lain di kelas, dan cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Jika dilihat dari ciri-cirinya, maka murid tersebut mengalami gangguan A. Akademis, B. Simbolik, C. Non-simbolik, D. Sosial, atau E. Sosial emosional. Silahkan dipilih dan dicatat. Baik ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Salah satu peserta didik di sekolah sulit untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik tersebut mengalami gangguan A. Akademis, B. Simbolik, C. Non-simbolik, D. Emosional, atau E. Sosial emosional. Baik, sudah tentukan pilihan ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Informasi hasil belajar peserta didik yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif perlu diinformasikan kepada orang tua peserta didik. Informasi tersebut dapat berguna bagi orang tua peserta didik untuk digunakan sebagai berikut. Kecuali A. Digunakan untuk membantu anaknya belajar, B. Digunakan untuk memotivasi anaknya belajar, C. Digunakan untuk mencari kelemahan pihak-pihak terkait, D. Digunakan untuk membantu sekolah meningkatkan hasil belajar peserta didik,
Atau E. Digunakan untuk membantu sekolah melengkapi fasilitas belajar. Silakan dipilih dan tentukan pilihannya. Baik ya, sudah? Nah, selamat Anda telah menyelesaikan tryout 10 soal ya, 10 soal tentang pedagogik. Nah, sekarang akan kita buka jawabannya. Silakan dihitung berapa benarnya dan sekali lagi jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Baik, kita baca. Kita bisa lihat bersama juga kunci jawaban dari 10 soal pedagogik di paket 1. Jawaban nomor 1A, 2B, 3D, 4A, 5C, 6E, 7A, 8E, 9C, dan 10 juga C. Baik, silakan dihitung. Nah, kita akan sedikit membahas di soal nomor 1 dan 2. Ini adalah contoh pembahasannya ya. Jadi soal nomor 1 ini tentang Bu Yasmin yang mengajar di SMP Insan Mandiri. Jadi dari 30 siswanya ada 12 siswa yang nilainya di atas 80 dan ada 12 siswa yang nilainya di atas 80 dan 18 siswa nilainya di bawah 70. Sedangkan KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimalnya adalah 75. Jadi ada 12 siswa yang lulus, tetapi ada 18 siswa yang di bawah KKM atau yang harus remedial. Namun yang ditanyakan kegiatan remedial yang tepat dilakukan oleh Bu Yasmin untuk 18 siswanya adalah apa gitu ya. Sedangkan soal yang nomor 2 ini masih sama tentang kegiatan remedial juga. Jadi ada 28 siswa, 3 orang nilainya tidak mencapai KKM, berarti ada 25 orang ini yang sudah tuntas ya. Bisa dia selesai, 25 orang tuntas, 3 orang tidak tuntas atau tidak mencapai KKM. Maka kegiatan remedial apa yang tepat dilakukan oleh gurunya? Nah, dari permasalahan nomor 1 dan nomor 2 ini tentunya berbeda ya. Jadi kalau yang di nomor 1 itu lebih banyak yang tidak tuntas, sedangkan nomor 1 hanya sedikit yang tidak tuntas. Tapi kita menjawabnya tidak boleh asal menjawab, karena ada aturan tentang kegiatan remedial yang tepat dilakukan oleh seorang guru. Jadi aturannya, apabila ketuntasannya kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial ini lebih dari 50%. Jadi kalau yang pertama tadi ada 30 siswanya, tetapi 18 yang remedial, berarti kan yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Maka remedial tersebut dilakukan dengan memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Sedangkan yang nomor 2 tadi, dari 28 orang hanya 3 yang tidak tuntas. Nah, itu ada aturannya juga. Jadi, jika yang tidak tuntas itu kurang dari 20%, maka perlakuan yang diberikan berupa bimbingan secara khusus. Jadi, misalnya dengan tutor sebaya gitu. Dan aturannya lagi, jika yang mengikuti remedial itu berada pada rentang 20% sampai 50%, maka perlakuan diberikan dengan penugasan secara berkelompok. Ini sumbernya dari Depdiknas ya, tahun 2010. Baik, seperti itu ya contoh pembahasannya. Dan kita tidak akan membahas dari 10 contoh soal pedagogik tadi karena akan memakan waktu yang lama. Jadi bagi kalian semua yang berminat file dan pembahasan soal seperti itu tadi, jadi bukan hanya kunci jawabannya saja ya, tetapi dibahas juga per nomor. Jadi silakan hubungi saja nomor admin teman P3K di kolom deskripsi ini. Baik, terima kasih. Jangan lupa silahkan ditulis di kolom komentar berapa hasilnya ya. Baik, jangan lupa subscribe juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.